Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fida Nafisatul Fajriyah. Saya dari D3 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta dari A1 semester 3. Saya di sini. Nah, keluarga sakinah merupakan dambaan setiap insan dalam memasuki bahtera rumah tangga. Banyak orang yang mendambakan keluarga sakinah, tetapi belum memahami sepenuhnya apa dan bagaimana sebenarnya keluarga sakinah itu. Sehingga terjadi kekeliruan dalam menerapkannya. Dan untuk memberikan makna yang tepat terhadap keluarga sakinah, berikut ini nanti saya akan menyampaikan uraian tentang berbagai macam seperti apa itu pengertian keluarga sakinah, terus apa saja landasan untuk membentuk keluarga yang sakinah, dan lain sebagainya. Baik, untuk pengertiannya sendiri, nah keluarga itu adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, ataupun suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Jadi seperti itu. Kalau sakinah itu kan artinya tenang, terus senang, diam ataupun tidak bergerak, lebih ke tenangnya ya. Jadi untuk pengertian keluarga sakinah sendiri itu dapat didefinisikan sebagai bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama, yang dilandasi rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk tujuan berumah tangga atau berkeluarga itu untuk mewujudkan ketentraman atau ketenangan dengan dasar mawadah warohmah, yaitu saling mencintai dengan penuh kasih sayang. Terus keluarga sakinah itu dibentuk berdasarkan pada tauhid, yaitu adanya kesadaran bahwa semua proses dan keadaan kehidupan berkeluarga itu harus berpusat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berkeluarga kita itu harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan, pencipta, pemelihara, pemberi hidup, dan pengendali semua makhluk dan semua urusan. Dan dalam berkeluarga juga harus berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang memiliki dan menguasai seluruh makhluk dan alam semesta. Kekuasaan Allah kepada manusia berdasarkan rahmah. Sebagai penguasa, Allah memberikan kebaikan yang nyata. Jadi di dalam sebuah keluarga yang berhak mendapatkan pengabdian absolut itu hanyalah Allah. Suami, istri itu saling mengingatkan dan harus saling menguatkan untuk senantiasa melakukan pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk membangun keluarga yang sakinah itu kita perlu dilandasi dengan beberapa asas seperti asas karomah, terus asas hubungan kesetaraan, terus harus ada asas keadilan, terus mawadah warohmah, terus pemenuhan hidup sejahtera dunia akhirat, seperti itu. Dalam berkeluarga sakinah itu juga ada fungsinya. Nah, keluarga sakinah itu memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan kemanusiaan. Fungsi-fungsinya itu ada fungsi keagamaan, misalnya fungsi keagamaan ini tuh untuk mendorong keluarga agar dapat menjadi wahana pembinaan kehidupan beragama, yaitu beriman, bertakwa, beribadah, dan berakhlak karimah. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat menanamkan keyakinan beragama serta mengamalkan dan membiasakan praktik keberagamaan. Terus ada
fungsi biologis dan reproduksi. Keluarga itu sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pasangan, terus sandang dan papan, sehingga semua anggota keluarga itu dapat mempertahankan dan mengembangkan hidupnya. Tugas biologi lainnya yaitu terkait dengan fungsi reproduksi agar dapat menerapkan cara hidup sehat dan memperhatikan kesehatan reproduksi untuk meneruskan keturunan, terus memelihara dan membesarkan anak-anaknya, serta menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi para remaja, serta pelibatan laki-laki dalam tanggung jawab reproduksi. Terus ada fungsi peradaban. Dalam fungsi peradaban ini, keluarga itu sebagai pengembang peradaban, yaitu menempatkan keluarga menjadi wahana pembinaan dan persemaian nilai-nilai peradaban atau budaya yang luhur dengan dijiwai spirit keislaman. Melalui keluarga, nilai-nilai budaya luhur yang selama ini telah menjadi panutan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa itu dapat terpelihara serta berkembang dan berkemajuan. Terus ada fungsi cinta kasih. Nah, fungsi cinta kasih atau mawadah warohmah itu menempatkan keluarga sebagai wahana interaksi dan membangun ikatan batin sebagai bentuk cinta kasih di antara anggota keluarga. Nah, dalam fungsi ini itu diwujudkan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman serta memberikan perhatian di antara anggota keluarga. Cinta kasih ini juga memiliki makna untuk mendorong keluarga agar dapat menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu ada fungsi perlindungan. Nah, fungsi perlindungan itu menempatkan keluarga sebagai wahana untuk memberikan perlindungan fisik, mental, maupun moral. Terus ada fungsi kemasyarakatan. Kalau fungsi kemasyarakatan ini menempatkan keluarga sebagai wahana pengembang nilai-nilai kemasyarakatan dan mengantarkan anggota keluarga agar dapat hidup harmonis dan aktif dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang lebih luas. Terus ada fungsi pendidikan juga. Nah, dalam fungsi pendidikan itu keluarga menempatkan keluarga sebagai tempat melakukan pendidikan secara holistik yang mencakup pendidikan intelektual, emosional, terus sosial dan spiritual. Dalam fungsi ini itu menuntut keluarga untuk melakukan pendidikan dengan cara mendidik anggota keluarga sesuai dengan tingkat perkembangan dan potensinya, dan serta memfasilitasi dan mendorong agar aktif dalam pendidikan bermasyarakat. Terus ada fungsi internalisasi nilai-nilai keislaman yang berkemajuan. Nah, dalam fungsi ini keluarga itu difungsikan sebagai wahana menanamkan dan mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam yang berkemajuan. Keluarga di lingkungan Muhammadiyah itu dituntut keteladanan atau disebut uswah hasanah dalam mempraktikkan kehidupan yang islami, yakni tertanamnya ihsan atau kebaikan dan bergaul dengan ma'ruf, terus saling menyayangi dan mengasihi, menghormati hak-hak anak, terus saling menghargai, terus menghormati antar anggota keluarga, memberikan pendidikan akhlak yang mulia secara paripurna, terus menjauhkan segenap anggota keluarga dari bencana. Untuk faktor yang sangat penting untuk mewujudkan keluarga sakinah itu adalah terpenuhinya kewajiban hak dan suami istri dalam hidup berkeluarga. Dengan dilaksanakannya akad nikah antara calon suami dan calon istri, itu akan terjalin hubungan suami istri dengan sah. Sebagai konsekuensinya, hukumannya itu timbullah pula kewajiban dan hak masing-masing, yaitu kewajiban suami istri, terus hak suami istri, hak istri yang menjadi kewajiban suami, terus dan hak suami yang menjadi kewajiban istri. Terus kewajiban yang dimaksud bisa gugur sepanjang
yang memiliki hak merelakannya. Untuk kewajiban bersama suami istri, yaitu suami istri itu harus saling setia dan memegang teguh tujuan perkawinan. Terus suami istri harus saling menghargai, menghormati, mempercayai, dan berlaku jujur satu dengan yang lain. Suami istri harus berlaku sopan santun dan menghormati keluarga masing-masing. Suami istri harus menjaga kehormatan dirinya dan berlaku jujur terhadap dirinya dan pasangannya. Suami istri persengketaan harus dihadapi dengan ma'ruf dan harus bersedia menerima penyelesaian. Terus suami istri tidak mencari-cari kesalahan pasangannya dan harus berlapang dada dan harus pemaaf. Terus ada hak bersama suami istri. Nah, suami istri yang sudah halal bergaul dan masing-masing itu dapat memperoleh kesenangan satu sama lain atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus terjadi hubungan mahram semenda, yaitu istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas. Terus terjadi hubungan waris mewarisi antara suami dan istri. Istri berhak mewarisi atas peninggalan suami. Demikian pula suami berhak mewarisi atas peninggalan istri. Anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah itu bernasab pada ayah dan menjadi tanggung jawab sesama ayah dan ibu. Untuk kewajiban suami terhadap istri yang harus dilakukannya yaitu memberikan nafkah kepada istri dan mendukung istri untuk berkontribusi dalam pemenuhan nafkah. Terus memberi perhatian kepada istri berlaku dengan menjaga kehormatan dan nama baik istri serta keluarganya. Terus menjadi mitra istri dalam mengkokohkan budi pekerti atau akhlak mulia dalam keluarga. Mendukung pengembangan potensi dan aktualisasi diri sebagai hamba dan khalifah Allah untuk beramal soleh. Menciptakan hubungan yang demokratis dan seimbang dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Terus menghindari berbagai bentuk kekerasan, baik ucapan dan tindakan. Selanjutnya, beberapa hal yang wajib dilakukan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Yang pertama, anak itu harus berbuat baik dan ihsan kepada serta memuliakan orang tuanya. Tidak menyinggung perasaan orang tua meski orang tua melakukan kesalahan akan kewajibannya. Menghormati, berbicara halus, dilarang bersuara keras dan menggembirakannya. Memenuhi kebutuhan orang tua dan merawatnya ketika orang tua lanjut usia. Mendoakannya dan memohon ampunan meskipun keduanya sudah wafat. Melaksanakan wasiat orang tua, melanjutkan amal kebaikan orang tua, menutup aib dan kekurangan orang tua, menjalin silaturahmi dengan keluarga, kerabat, dan handai tolan orang tua. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.